Kamu? Aku memiringkan kepala. Ponselku kembali berdering. Aku mendengus kesal dari Abdul. Dia ini kenapa sih? Aku mengangkat telepon kesal, melangkah menjauhi Ani yang masih diam di tempatnya. Kenapa? Cepetan ke kantor. Apa sih? Dari tadi? Tanyaku kesal. Lo bakalan tahu kalau di kantor. Cepetan. Aku menghembuskan napas kasar, kemudian melirik Ani. Sebenarnya ada masalah apa di kantor? Ya. Buru-buru aku mematikan telepon, kemudian mengambil jas. Sebelum ke kantor, aku mengecek ibu dan Nisa dulu di kamar. Ternyata sedang tidur siang. Aku menganggukkan kepala, kembali menutup pintu kamar. Pintu rumah diketuk kencang sekali. Aku mengenyit, siapa yang datang ke rumah ini? Kami mau menagih utang. Keningku terlipat, menatap kedua pria bertubuh kekar yang datang ke rumah, kemudian bilang mau menagih utang. Emangnya siapa yang meminjam uang? Aku menatap mereka dari atas ke bawah. Kalau mau nagih utang, tagih sendiri sama orangnya. Jangan ke saya dong. Mereka bertatapan sejenak, kemudian mengambil buku utang mereka. Sudah kubilang, si Ani ini menyebalkan sekali. Ani! Aku meneriakinya. Tidak dijawab juga. Utangnya atas nama Nisa, Pak. Kami harus menagih sama siapa? Hah? Aku buru-buru melihat catatan mereka, kemudian menepuk dahi. Jadi, yang meminjam uang adalah Nisa, bukan Ani. Aduh, aku kira Ani yang meminjam uang. Karena dia memang mencurigakan akhir-akhir ini. Aku mengambil dompet, kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang. Udah, jangan balik lagi sana. Aku mendelik pada mereka, menambah masalah saja. Aku mengusap dahi, kemudian kembali melangkah ke kamar. Terdengar suara cukup keras, aku menoleh, kemudian menepuk dahi ketika melihat bingkai pernikahanku dan Ani yang terjatuh. Kenapa pakai acara jatuh segala sih? Gumamku kesal. Ketika melihat foto pernikahan itu, aku terdiam. Ani tidak terlalu bahagia di sana. Dia memang terpaksa menikahiku. Kenapa juga aku memikirkannya? Setelah selesai membereskan semuanya, aku kembali ke kamar. Tidak ada Ani. Aku buang sampah dulu. Ini bekas apa? Gumamku sambil mengambil botol-botol yang berserakan di tong sampah. Ada beberapa lembar kertas yang sudah dibakar juga. Keningku terlipat melihat botol-botol itu. Kertasnya tidak ada yang bisa dibaca lagi. Ini punya Ani. Aku menemukan salah satu nama Ani di sisa-sisa kertas. Apa Ani memang sakit? Dia sakit apa sih? Mungkin obat lama milik dia. Aku mengibaskan tangan, kemudian beranjak dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ponselku kembali berdering, pasti dari Abdul. Kenapa dia rasa sekali? Menyebalkan. Iya, kerja bagus. Langkahku terhenti ketika mendengar suara Ani. Aku diam sejenak di depan kamar yang pintunya sedikit terbuka. Jangan sampai ada yang tahu masalah ini. Dia sedang teleponan dengan siapa? Nada suara Ani terdengar tegas juga, berbeda dengan nada bicaranya sehari-hari. Ya udah, nanti kita ketemu. Tidak ada suara lagi. Aku membenarkan jas, kemudian masuk ke dalam kamar. Aku pergi ke kantor dulu. Ani sudah ada di kamar. Dia memalingkan wajah, enggan menatapku. Jangan kemana-mana. Aku belum selesai bicara sama kamu. Dengan cepat, aku mengendari mobil ke kantor, sesekali melirik ponsel, siapa tahu ada telepon masuk. Sampai di kantor, beberapa pegawai menoleh padaku. Ini situasi yang cukup aneh. Ada apa dengan mereka? Aduh, aku segera menghentikan langkah ketika ada yang menabrakku. Seorang pria dengan jas rapi, wajahnya terlihat tidak ada ekspresi. Aku mengernyit, dia siapa? Sepertinya aku belum pernah melihatnya di kantor ini. Dia hanya melirikku sekilas, kemudian berdiri dan pergi. Aku menggelengkan kepala, buru-buru ke meja kerja, duduk di sebelah Abdul. Ada surat tuh, tadi ditaruh sama orang suruhan Pak Bos. Abdul menunjuk surat yang diletakkan di atas meja kerjaku. Surat? Tanyaku sambil mengambil surat itu. Perasaanku tidak enak, buru-buru membukanya. Astaga, gumamku sambil duduk di kursi, membaca surat itu cepat-cepat. Gak nyangka ya, sama sih, pas suratnya ditaruh tadi kaget aja gitu. Ya ampun. Abdul menggelengkan kepala, dia tampak kaget juga. Tapi ini, aku mengusap wajah, langsung menyimpan kertas itu, kemudian beranjak dan melangkah cepat ke ruangan bos. Tanpa ragu, aku mengetuk pintu ruangan itu, menunggu dipersilakan untuk masuk. Permisi Pak. Aku menatap tamu yang sedang mengobrol. Pria yang tadi aku tabrak. Ya, silakan duduk Rehan. Bos menoleh ke tamunya. Saya tinggal sebentar ya Pak. Jantungku berdegup kencang, berharap ini semua hanya mimpi, tapi itu sebenarnya mustahil. Apa maksudnya Pak? Saya butuh kejelasan. Apalagi?
Bosku mengambil surat yang diletakkan di atas meja, kemudian membacanya sebentar. Ini surat pemecatan untuk kamu. Aku tertawa pelan, kemudian menggelengkan kepala. Ini tidak lucu sama sekali. Tolong bilang kalau ini hanya sebuah lelucon. Pak, saya lagi nggak ultah atau apa. Tolong jangan bercanda atau main-main, Pak. Raut bosku berubah serius. Kali ini sangat serius. Ini betul. Sudah dipertimbangkan. Kamu dipecat. Rasanya ingin pingsan saja mendengar berita ini.